Saudara, kemacetan terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak kemarin siang. Warga yang lewat Puncak terjebak hingga dini hari. Meskipun terjebak macet hingga berjam-jam, para pengendara mengaku tidak kapok untuk mengisi waktu libur di Puncak Bogor, Jawa Barat. Hingga semalam, polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way dari Puncak menuju ke Jakarta. Kurang lebih 100 meter saya kira-kira sekitar 4 jam. 4 jam? Iya, kurang lebih 4 jam. Cengkareng ke Puncak Pasnya, Pak. Liburan? Liburan. Ini nggak kapok nih karena macam-macam berjam-jam? Nggak kapok, sudah terlanjur. Harapannya apa sih nih kepada? Harapannya kalau untuk kami-kami yang dari luar kota atau dari daerah-daerah tertentu, kalau untuk buka tutup, kalau bisa jangan diperpanjang ini ya Pak. Kalau bisa 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Hingga siang ini sistem one way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta masih terus dilakukan. Arah kendaraan dari Jakarta menuju ke Puncak terpaksa masih harus ditutup sejak pagi hingga siang ini. Imbas kemacetan di kawasan Puncak ini dilakukan. Satlantas Polres Bogor memprioritaskan sistem one way arah ke Jakarta untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak yang terjadi mulai dari titik Puncak Pas. Sistem satu arah akan terus diberlakukan terutama sore hari ketika wisatawan turun dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Dari rumah jam 5. Iya, nyampe sini tadi jam 6 lebih. Jam 6 lebih. Iya. Mau ke Curug Cibaleo apa gitu. Iya. Tadi pas nyampe langsung Kena one way langsung, kena ini. kenapa baru sekarang ke puncaknya? Ya ada waktunya sekarang, anak-anak pengen ke sana katanya. Ya udah saya bawain mobilnya. Ya rencananya pulang pergi langsung ke Banten lagi. Lalu bagaimana arus lalu lintas terkini di kawasan Puncak? Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya yang akan melaporkan dari kawasan Simpang Gadok. Audrey, selamat siang. Setelah semalam kemacetan terlihat cukup panjang di kawasan Puncak. Lalu bagaimana pantauan Anda pada siang hari ini, Audrey? Ya, selamat siang Yan dan juga saudara. Sepertinya kemacetan yang terjadi pada malam hari kemarin ini tidak cukup untuk terjadi dalam semalam saja. Karena sejak pukul 6 pagi tadi ini kemacetan kembali lagi terjadi di kawasan Puncak, khususnya di kawasan Pasar Cisarua sepanjang Jalan Cimory hingga yang paling parah ini memang di Jalan Raya Puncak Gunung Mas. Dan dikarenakan hal tersebut, Satlantas Polres Bogor ini kembali melakukan sistem one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Sistem one way tadi ini sudah diberlakukan sejak pukul 6:30 pagi tadi dan juga masih belum bisa dipastikan oleh pihak kepolisian sampai kapan sistem satu arah dari Puncak menuju ke Jakarta ini akan diberlakukan, mengingat tingkat volume kendaraan yang sulit untuk dibendung dan satu-satunya cara untuk mengurai kemacetan adalah dengan sistem one way ini. Namun yang sedihnya, saudara, di sini untuk para wisatawan atau warga yang dari Jakarta ingin berlibur ke Puncak, ini mereka terpaksa masih harus menunggu sampai saat ini dikarenakan jalan masih ditutup dari arah Jakarta ke Puncak, dikarenakan sistem one way di mana warga ini banyak yang sudah menunggu dari sekitar pukul 6 pagi dan juga jam 7 pagi tadi hingga saat ini kurang lebih mereka sudah menunggu sekitar 4-5 jam. Namun antusiasme dari para warga yang masih ingin berlibur meskipun hari ini sudah merupakan puncak arus libur panjang tapi masih bersemangat begitu untuk bisa sampai ke kawasan Puncak untuk pergi berlibur bersama keluarga. Tadi juga ada beberapa warga yang saking inginnya untuk cepat sampai di Puncak, mereka naik kendaraan roda 2 untuk bisa menerobos gitu naik ke kawasan Puncak. Dan juga ada beberapa mobil tadi yang akhirnya memutuskan untuk putar balik kembali ke Jakarta mengingat seberapa macet kondisi lalu lintas di atas kawasan Puncak sana. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan pihak kepolisian pada siang sore hari nanti untuk warga yang akan kembali ke Jakarta, polisi ini akan memberlakukan sistem one way atau satu arah dan mereka akan memprioritaskan
sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Seperti yang sudah diberlakukan dari pukul 6:30 pagi tadi, ini memang belum bisa dipastikan sampai kapan akan diberlakukan karena pihak kepolisian Polres Bogor ini sudah memperhitungkan terkait dengan volume kendaraan dari arah Jakarta ke Puncak ini terpantau landai, sehingga hal inilah yang memberanikan pihak kepolisian untuk masih terus memperlakukan sistem one way dari Puncak ke Jakarta. Dan untuk kapan arah dari Jakarta ke Puncak ini akan dibuka, ini masih belum bisa dipastikan juga karena tingkat kemacetan yang terjadi di kawasan atas di Puncak sana, Yan. Tempat Anda melaporkan saat ini di Simpang Gadok masih terpantau lancar karena memang ada penerapan sistem one way dari Puncak. Kemudian juga yang menjadi sorotan nih Audrey, akibat kemacetan beredar kabar ada warga yang meninggal karena terjebak kemacetan. Adakah konfirmasi yang Anda dapatkan dan bagaimana penanganannya? Ya, terkait dengan informasi tersebut kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian setempat, TMC Polres Bogor, begitu juga dengan Kasat Lantas Polres Bogor ini mengatakan informasi tersebut tidak benar, dibantah karena warga yang dikabarkan meninggal saat sedang menunggu kemacetan akibat kelelahan menunggu kemacetan ini dibantah begitu karena warga ini meninggal dalam kondisi masih berada di area wisata. Jadi bukan dikarenakan kelelahan dan warga yang meninggal ini juga dikatakan memang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan kondisinya bukan pada saat kemacetan, tapi ketika hendak mau naik ke mobil bus di area tempat wisata, tiba-tiba mengalami mual, pusing, sesak, hingga akhirnya tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Dan mungkin saya akan menambahkan sedikit lagi, Yan dan juga saudara, untuk rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap hari ini itu tidak diberlakukan karena tadi pihak Polres Bogor ini dikatakan akan fokus pada sistem satu arah one way dari Puncak ke Jakarta. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Audrey Zeva yang melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saudara, hari terakhir libur panjang area Pantai Lagun di Taman Impian Jaya Ancol ini masih terpantau ramai oleh wisatawan. Meski hari ini terpantau ramai, Kepala Humas Ancol Aryadi Eko Nugroho memprediksi pengunjung Ancol hari ini akan menurun dibanding 2 hari sebelumnya di hari Sabtu dan juga Minggu. Sementara di area Pantai Lagun Ancol sudah diramaikan pengunjung sejak Senin pagi hingga siang ini dan didominasi oleh pengunjung dengan keluarga yang memiliki anak. Di tempat lain, hari libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan warga berlibur ke Pantai Sanur. Meskipun sempat hujan, warga tetap antusias berlibur di pantai berpasir putih ini. Aktivitas lainnya seperti bermain pasir, menikmati panorama keindahan pantai, dan juga bersuah foto. Selain warga lokal, pengunjung Pantai Sanur juga banyak yang datang dari luar daerah, bahkan luar negeri. Dan untuk memantau bagaimana suasana terkini libur panjang Maulid Nabi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Pantai Sanur di Denpasar, Bali, dan Nanda Aprilia di kawasan wisatawan Ancol, Jakarta Utara. Kita ke Sinta terlebih dahulu. Sinta, selamat siang. Ini apakah cukup ramai Pantai Sanur pada siang hari ini? Karena mengingat tadi pagi sempat ada hujan begitu. Bagaimana kondisinya pada siang ini, Sinta? Ya, baik Ian Rahman dan juga saudara, memang Pantai Sanur ini selalu ramai begitu karena memang di sini merupakan salah satu objek wisata favorit para wisatawan, baik juga wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hingga siang ini terpantau memang kunjungan ataupun kedatangan para wisatawan maupun pengunjung warga sekitar ini cukup mulai ramai seperti itu dan diperkirakan hingga sore nanti ini akan semakin ramai. Namun tentunya dengan kondisi cuaca yang cerah seperti yang terjadi saat ini, walaupun agak mendung namun tidak terjadi hujan seperti itu. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para pengunjung khususnya yang akan datang ke objek wisata Pantai Sanur ini, tentu memperhatikan cuaca karena memang saat ini kondisinya mendung walaupun belum hujan, tentu harus diantisipasi jika nantinya akan terjadi hujan. Selain itu, para pengunjung juga harus memperhatikan kawasan mana saja yang aman untuk berenang dan juga bagi para pengunjung yang bersama keluarga ataupun mengajak anak-anak untuk tentunya tetap dalam pengawasan orang tua. Selain itu juga para pengunjung diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
Demikian dari Bali, Ian Rahman. Ya, kalau di Pantai Sanur, Bali, mendung pada siang hari ini, bagaimana dengan kawasan Ancol? Apabila saya lihat di belakang layar, begitu itu tampak cerah di Jakarta Utara di Ancol, yang selalu menjadi lokasi wisata primadona warga setiap liburan. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, selamat siang. Ini bisa digambarkan bagaimana suasana liburan di Ancol siang ini. Bila saya lihat di Bali tadi ramai meskipun mendung, kalau di Ancol siang ini seperti apa? Selamat siang, ya dan juga saudara. Di Ancol, khususnya di Pantai Lagun, Taman Impian Jaya Ancol, siang hari ini seperti terlihat di layar kaca, dan Anda bisa menyaksikan, Ian, cuaca cerah, bahkan terasa cukup terik untuk saat ini, dan saya mencoba untuk bisa menjadi ala-ala anak pantai, begitu mengikuti vibes atau nuansa-nuansa di sini. Memang terasa sekali untuk nuansa libur panjangnya di hari terakhir ini. Kalau saya memantau sejak tadi pagian sampai dengan siang hari ini, memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya masih sama situasinya dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Begitu juga selaras sebenarnya apa yang disampaikan oleh Humas dari Ancol sendiri, bahwa hari ini memang diprediksi untuk pengunjungnya menurun. Tapi kalau melihat bagaimana situasi saat ini di Pantai Lagun, juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan mengabarkan kepada Anda bahwa meski cuaca cukup terik, tapi wisatawan atau pengunjung masih semangat sekali untuk mengisi atau berkegiatan di pinggir pantai untuk menghabiskan waktu libur di hari terakhirnya. Nah, saya akan mencoba mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Iksan dan keluarganya. Saya tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit, Yan dan juga saudara. Selamat siang, Mas Iksan. Siang. Dari tadi main layangan mulu, udah berapa jam nih, Mas? Lumayan panas ini. Iya. Oke, Mas Yan, kesini sama siapa aja, Mas? Sama orang tua, adik, sama anak, sama istri. Berapa orang tuh? 4 orang. 4 orang. Iya. Kenapa milih ke Pantai Ancol, Mas? Pertama dekat dari rumah. Harganya efisien juga sih. Iya, itu. Anak-anak juga suka ya? Anak-anak suka juga. Bisa main layangan, ke pantai, udah. Ini nyari kerang tadi, udah. Ya. Jadi menghabiskan di hari terakhir libur panjang ini ke Ancol ya? Iya. Sehabis dari pantai, rencana mau kemana lagi, Mas Iksan? Ini karena udah panas, jadi mau pulang, paling nggak kemana-mana lagi. No. Iya. Siap-siap besok kerja atau gimana nih? Besok kerja, betul. Anak-anak sekolah lagi, aktivitas lagi, karena kan libur panjang ya. Oke, siap deh, Mas Iksan. Kayaknya udah mau siap-siap mau pulang juga ya? Iya, betul. Boleh dadah-dadah kali ya? Dadah. Oke, selamat menikmati hari libur terakhirnya. Terima kasih ya. Oke, itu satu pengunjung yang memang semangat sekali ya untuk menikmati di hari terakhir libur panjang ini. Sebenarnya, Ian dan juga saudara, banyak sekali permainan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Seperti tadi bisa menaiki sepeda, bermain layangan, dan lain sebagainya. Di sini juga ada perahu boot, banana boot, dan lain sebagainya. Memang mengeluarkan, mengocek uang lagi begitu ya. Namun melihat dari semangat-semangat yang sampai dengan saat ini, siang hari ini masih tampak sekali. Tampaknya memang pantai Taman Impian Jaya Ancol ini menjadi referensi yang memang bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi informasi juga di sini, Yan, bahwa memang pantai ini akan ditutup, disterilkan sekitar jam 6 sore nanti. Jadi masih ada kesempatan untuk saudara yang memang memutuskan ini mana ya untuk sisa-sisa waktu masa liburan, bisa langsung mendatangi pantai di Pantai Lagun ini di Taman Impian Jaya Ancol dengan hanya merogoh kocek satu orang 30.000, untuk roda 4 30.000 dan roda 2 20.000. Sementara demikian, Ian, kembali ke studio. Ya, dengan harga terjangkau, warga atau wisatawan bisa melakukan banyak kegiatan, main sepeda, main air, hingga main layangan tadi ya. Sehingga tak heran Ancol menjadi primadona warga Jakarta untuk berlibur. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Dan sebelumnya ada Sinta Pramadewi dari Sanur, Bali. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali. Saudara, susah jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, gelanggang pemilihan gubernur Jakarta sudah lengkap. Ketiga pasang kontestan sudah memiliki tim sukses untuk memenangkan Pilgub pada 27 November mendatang.